Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Andika Joshua. You can call me Sir Dika or Sir Jos. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi baru di semester ini. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi, saya akan melakukan cek absensi terlebih dahulu di grup WhatsApp kelas. Untuk setiap siswa dia akan melakukan absensi. Oke, semuanya sudah melakukan absensi. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas, sebelum itu kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dapat belajar dengan lancar, hikmat, dan ilmu yang kita pelajari dapat kita pahami dengan bagus. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke kelas, today we're gonna learn about new material. Saya juga sudah mengirimkan video tentang materi kita yang terbaru di grup WhatsApp kelas. Jadi saya harap sebelum kalian menonton video ini, kalian sudah menonton video yang saya berikan terlebih dahulu. Jika kalian sudah menonton videonya, jadi apa yang dapat kalian temukan pada video tersebut? Materi apa yang akan kita pelajari hari ini, dan jenis teks apa yang terdapat pada video tersebut. Good. It's called procedure text. Ada yang bisa memberikan sebuah penjelasan singkat mengenai procedure text sebelum saya menjelaskan? Oke. Procedure text is a text that show a process in order. Bisa kita katakan teks prosedur merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang proses membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. The social function of a procedure text is to tell or describe the reader how to do or make something through a sequence of series. Jadi sosial fungsinya itu memiliki tujuan untuk memberitahu atau mendescribe atau menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dengan frekuensi yang dimaksud itu dengan tahapan-tahapan, itu dengan step-stepnya, dengan penjelasan dari ingredient, terus bagaimana cara melakukannya, step pertama, step kedua, dan sampai akhirnya. Teks ini biasanya sering kita temukan itu adalah dalam sebuah resep makanan ataupun minuman. Jadi kebanyakan orang ataupun kebanyakan kita menggunakan prosedur teks itu dalam membuat sebuah resep makanan atau minuman. Jadi saya harap kalian dapat membuat sebuah catatan kecil mengenai penjelasan dari saya tadi. Jadi jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung kalian tanyakan ke saya. Apakah ada yang tahu apa saja yang terdapat di dalam procedure text? Okay, I'll give you an explanation. In procedure text, there is a three structure. The first is goal or aim, and then the second is material or ingredients, and then the third is steps. Jadi pada prosedur teks ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada judul ataupun tujuannya. Kemudian yang kedua itu ada material atau bahan. Yang ketiga itu ada step. Dan pada step inilah merupakan sebuah proses untuk melakukan apa yang ingin kita tuju. Biasanya pada prosedur teks itu menggunakan action verb seperti cut, fold, twist, hold, slice, pour, cook, and the other. Kemudian juga pada prosedur teks itu menggunakan imperative sentence. Untuk masalah tenses, pada prosedur teks ini menggunakan simple present tense. Dan juga padanya biasanya itu juga ada tambahan seperti detail information on how, seperti kata carefully, with the scissors, terus kemudian pada where itu from the top, and then when
after it has set, or before we pour, and the other example. So I want all of you to make a note. Saya ingin kalian membuat sebuah catatan mengenai kata-kata apa saja sih yang biasa kalian temukan pada prosedur teks. Nanti catatan itu kalian bisa fotokan dan kirim ke grup WhatsApp kelas atau secara pribadi ke saya, atau bisa juga kalian langsung temui saya di sekolah. Tapi ingat, sesuai dengan protokol kesehatan, karena kita masih pada masa pandemi. So class, is there any question about procedure text? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai pengenalan terhadap procedure text? Baik, jadi saya akan merangkum apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama itu, procedure text merupakan sebuah teks yang menjelaskan atau memberi informasi secara detail mengenai suatu hal atau suatu proses untuk membuat sesuatu seperti makanan, minuman, atau barang. Tujuannya biasanya untuk membuat para pembaca mengetahui bagaimana cara kerja untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian pada prosedur teks ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada goal or aim, atau bisa kita bilang seperti tujuan pada judulnya. Contohnya seperti how to make a cup of coffee. Berarti teks ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah gelas atau secangkir kopi. Kemudian ada pada bagian kedua itu ingredients or materials. Itu adalah penjelasan tentang bahan. Seperti yang saya contohkan tadi, how to make a coffee. Berarti pada bagian kedua itu menjelaskan tentang material yang dibutuhkan. Berarti kalau kita ingin buat kopi, apa sih yang kita butuhkan? Yang pertama itu ada a glass of coffee, and then a coffee, and then a glass. After that, sugar, and last, hot water. Don't forget about the spoon. Setelah kita menyiapkannya, kita akan melakukan prosesnya. Kita akan melancarkan sebuah proses, yang mana itu bisa disebut dengan step. Nah, pada step inilah kita akan menjelaskan proses pembuatan sebuah kopi. Yang pertama, kita tuangkan kopinya secukupnya ke dalam gelas. Kemudian kita masukkan gula secukupnya. Dan yang ketiga, pour the hot water to the glass. Tuangkan air hangatnya ke dalam gelas. And then the last, don't forget to mix it agar kopinya itu bisa tercampur, teraduk dengan gulanya. So I think that's all for the explanation about procedure text. Itu merupakan pengenalan kita terhadap procedure text. Saya rasa untuk hari ini cukup sampai itu saja perkenalan kita. Jika ada beberapa hal yang masih kalian bingungkan, kalian bisa membuat sebuah catatan dan langsung tanyakan kepada saya mengenai hal yang kalian bingungkan. Okay, I think that's all for today. But before we close, I will give a short or sedikit informasi mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Next meeting, we're gonna try to make a procedure text. Kita akan mencoba membuat sebuah teks prosedur, dan nanti saya harapkan kalian dapat mencari sebuah informasi mengenai bagaimana cara penulisan teks prosedur yang baik dan benar. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk mengupas dan membahas tentang penulisan teks prosedur yang baik dan benar. I think that's enough for today. Before we close, let's pray. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terima dengan baik. Berdoa dimulai. Finish. Okay class, I think that's enough for today. Thank you for watching this video, and don't forget to try to learn an information or find an information about procedure text from the other website. Okay? See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.